أدم الصلاة على الحبيب فصلاته نور الوطيب ألفاس جنات ألفاس جنات مفاتيح رحمة فابدأ دعاك واختتمه بالصلاة على الحبيب يا إمام الرسل يا
هب لنا رزقا واسعا وعملا متقبلا أستغفر الله 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 ومنك السلام سلم لنا وفي ديننا والمسلمين أستغفر الله 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 ربي آتنا حسنة في الدنيا والآخرة أستغفر الله 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 أنت السلام ومنك السلام سلم لنا إلى سهول السلام أستغفر الله 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 وأعطينا رحمة السلام ووارثا السلام أستغفر الله 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 بسم 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 الله المؤمن بسم الله العزيز الحكيم بسم الله 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 الخالق بسم الله الغفار بسم الله الودود المجيد بسم الله 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 الباسط بسم الله الخافض بسم الله الرفيع المعين بسم الله 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 المدبر بسم الله السميع بسم الله القوي المتين بسم الله 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 الله
qiyamu binafsi wahdaniyah qudrah iradat ilmun hayyun sama basar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman walhamdulillah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan li Syekh Abdul Qadir Jailani. Syai'ul lakum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. Bismillahi la haula wa la quwata illa billah. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Mukarram li hormati Habib Alwi Ibnu Ali Al-Hasani Al-Habsi rahimahullahu lahu insyaallah amin ya rabbal alamin. Wali hormati Al-Mukarram Habib Abdul Qadir Al-Habsi Ibnu Alwi Al-Habsi, tambahi lagi Bahasim. Nah, Bahasim supaya ingat dengan Kubah Basireh Bahasim. Yang saya hormati Guru Mulyadi yang juga hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, mengabulkan hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Terutama harapan kita adalah agar Allah meletakkan posisi kita di maqam mardiyan, maqam yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Paina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani. Berkata mu'alif pengarang kitab Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab beliau Fathur Rabbani. Ya gulam, wahai anak-anakku. Sebentar, minggu kemarin saya menyimpulkan minggu kemarin rednya itu adalah kita harus pandai bersyukur atas nikmat Allah. Jangan berselingkuh terhadap nikmat Allah atau menggunakan nikmat Allah kepada hal-hal yang bersifat maksiat, kepada hal-hal yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu adalah nikmat apa saja yang kita terima pada diri kita, napas kita, tubuh kita, kehidupan kita, seluruhnya dari kita lahir sampai nanti akan datang, kita syukuri lebih dahulu. Nikmat yang kedua adalah nikmat yang sangat besar kepada kita, yaitu dengan kedatangan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang minimal itu paling terkecil bergembira dengan kedatangan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya syariat ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi, sekaligus oleh Nabi digunakan oleh beliau untuk menyelamatkan umat manusia pada kegelinciran hari-harinya dan keadaan waktunya, agar dia nanti meninggalkan dunia ini tidak masuk ke dalam api neraka, tetapi di bawah naungan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya gulam, wahai anak-anakku, kata Syekh, tahtaju fi khalwatika ila wara. Tentu sesekali engkau berpikir, merenung untuk melakukan khalwat. Khalwat itu mengasingkan diri dari keramaian untuk mentawajuhkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mentawajuhkan hati kepada Allah. Sesekali engkau berpikir seperti itu. Ila wara, dan hasilnya nanti setelah engkau khalwat, engkau berpikir engkau akan menjadi manusia yang waro.
Waro itu manusia yang berhati-hati hidupnya sehingga jangankan hal yang haram, yang subhat saja tidak dikerjakan. Subhat dan makruh itu beda ya. Makruh itu yankir, itu adalah sesuatu yang dijauhi oleh fikih saja, dianggap tercela oleh fikih. Tapi kalau subhat itu bainal halal war haram. Rasulullah pernah mengatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mutasyabihat. Di antara halal itu jelas, haram itu jelas kata Nabi, di antara keduanya itu ada subhat. Subhat itu tahunya nanti di hati nurani. Halal itu juga tahu di hati nurani, haram itu juga akan diketahui melewati hati nurani. Nah, engkau berkhalwat sesungguhnya untuk menjadi orang manusia yang waro. Yukhrijuka anil ma'siyati wazzalati. Engkau juga dengan berkhalwat itu berharap dapat meninggalkan maksiat-maksiat dan ketergelinciranmu dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Tetapi ketahuilah kata Syekh, yang dipentingkan itu adalah muraqabatun tuzakkiru najrul haqi aja wa jalla ilaika. Tetapi yang dipentingkan itu sebenarnya orang berkhalwat itu bukan sekedar waro saja, bukan hanya meninggalkan maksiat saja. Sebenarnya yang paling utama adalah menimbulkan di dalam hati manusia itu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Itu persoalannya. Kalau itu persoalannya, itulah yang paling inti. Ketika engkau ingin meninggalkan maksiat-maksiat, kadang-kadang engkau masih saja tergelincir dengan maksiat, masih saja tergelincir dengan dosa. 5 aja, kenapa? Karena di hatimu belum lagi muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis di sahih Imam Muslim, nah itu pikiran kita ayyakula Jibril alaihissalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam mal ihsan. Ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi apa itu ihsan, lalu Nabi bersabda al ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu, engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Tuhan. Fa'ilam tarahu, jika engkau tidak mampu melihat Tuhanmu, fa'innallaha yaraka, maka sesungguhnya Allah memperhatikan kamu, maka sesungguhnya Allah melihat kamu, Allah mengawasi kamu. Inilah yang disebut dengan muraqabah. Inti daripada ilmu tasawuf itu 3: muraqabah, muqasyabah, yang ketiga adalah musyahadah. 3 saja: muraqabah, muqasyabah, kemudian yang ketiga adalah musyahadah. Muraqabah, sekarang muraqabah. Muraqabah ini apa? Merasa diawasi Allah. Bagaimana kita berpikir caranya adalah supaya diawasi oleh Allah? Caranya sebagaimana diajarkan oleh Syekh, melewati jalan suhud rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, melewati suhud takdir ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terima hari ini maupun yang akan datang, yang telah lewat sekarang dan yang akan datang. Tidak cukup kalau takdir itu hanya kita, bentar ya, kalah mic mahal, nah dapatnya mic murah. Karena itu muraqabah itu sangat penting. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, caranya adalah dengan cara suhud. Suhud itu minimal ada 2 atau 1 dikembangkan di dalamnya. Suhud itu artinya cara pandang, memperhatikan bahwa kita, diri kita dan alam semesta ini adalah takdir Allah yang ditentukan oleh Allah.
Sekarang, yang telah lewat iya juga, yang sekarang iya juga, yang akan datang pun iya juga. Kita redo. Berarti seluruh kehidupan kita ini sudah ditentukan Allah. Kalau sudah ditentukan Allah, berarti kita sadari kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muraqabah. Itu penting sebenarnya. Kalau kamu berkhalwat hanya untuk menghasilkan kamu meninggalkan hal-hal yang bersifat maksiat, itu biasa. Yang utama itu bagi kamu adalah tumbuhkan di hatimu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Bagaimana contoh orang muraqabah? Contohnya adalah ada seorang kiai menyuruh murid-muridnya untuk menyembelih ayam. Kata kiai, sembelih ayam ini di mana tidak ada yang melihat kamu, di tempat yang tidak ada melihat kamu. Tiba-tiba para santri yang jumlahnya 20 orang itu masing-masing ke tempat bersembunyi untuk menyembelih ayam. Sampai waktunya kiai memanggil mereka. Dari 20 orang, 19 orang ayamnya semuanya tersembelih. Hanya satu orang yang tidak menyembelih. Kiai ini bertanya kepada yang sudah ayamnya tersembelih, "Di mana kamu menyembelih?" "Saya menyembelih di sebelah sana, di balik di ujung sekolah sana." Kata yang satu, "Saya menyembelih di balik bangku sana." Kata yang satunya, "Saya menyembelih di luar dari tempat sekolah ini." Lalu kiai bertanya, "Kamu kenapa tidak bisa menyembelih?" Apa kata si santri ini? "Saya tidak bisa menyembelih karena selalu diawasi." Karena kiai tadi mengatakan pengawasan adalah selama tidak ada yang melihat, dan saya merasa yang melihat saya tetap ada. Siapa kata kiai itu? Allah katanya. Yang melihat itu adalah Allah. Nah, ini namanya adalah merasa diawasi oleh Allah. Bila kita muraqabah sudah, yang kedua nih, hikmah daripada muraqabah. Jadi cara menimbulkan muraqabah adalah suhud. Kita yang duluan memancing Allah, memperhatikan ketentuan Allah. Rumput yang bergoyang tidak lain adalah sudah ditentukan Allah berapa kali goyangannya dalam sehari. Hijau daun warnanya ditentukan Allah, warnanya hijaunya tidak terlalu tua, daun yang lain sangat tua hijaunya, ditentukan oleh Allah sudah kadarnya. Gigi kita berlubang, ditentukan Allah waktunya kapan berlubang. Manusia mati, ditentukan Allah waktunya mati. Dan manusia lahir, ditentukan Allah kapan dia lahir. Tidak ada seorang jua pun makhluk bisa memaksakan kehendaknya atas kehendak yang ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ kita belajar sampai kepada diri kita, rambut kita. Akhirnya kita sadar bahwa kita di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sudah mampu muraqabah, Syekh Abdul Qadir Jalani menjelaskan lagi, engkau sudah masuk pada tingkatan zikir tanpa huruf, tanpa suara. Kenapa jadi tanpa huruf suara? Tadi seperti santri tadi, tidak bisa menyembelih dia, mana aja tidak bisa menyembelih kan? Berarti santri itu ingat enggak kepada Allah? Ingatlah guru. Berarti ingatlah. Nah, berarti ingat. Ya lebih lah. Berarti ingat ya lebih. Ingat, Masya Allah. Hendak berjalan, hendak mencuri, ingat dengan Allah. Melihat wadai pilih nyaman, hendak mengambil 4 buting, keingatan kawan. Lah harus yang sebuting jagin. Itu ingat lawan kawan namanya. Ya lah. Tapi kalau mengambil, hendak mengambil, keingatan dengan Allah, kebanyakan mengambil ikan kawan karena terbagi. Nah, berarti ingat dengan Allah, merasa diawasi Allah. Yang kedua itu merasa diawasi Allah. Yang pertama tidak merasa diawasi oleh Allah, tapi diawasi oleh kawan. Ya lah. Nah, kalau antum masih muda, masih yang belum kawin mana nih? Belum kawin. Belum kan. Guru Amin sudah kawin kah? Sudah lah. Nah, nang belum kawin. Ada juga nang pemuda duren, ada juga duren apa? Duda keren ada juga.
Nah, ini kisah anak muda dulu. Karena biplah nang sudah kawin, karena biplah ini nang belum kawin aja ya. Kisahnya mulai di rumah, di muka rumah. Ini kan kita berkisah tentang muraqabah nih. Mulai di rumah bangun guring, mandi, cepat-cepat mandi. Pikiran kalau nanti bertemu dengan si Juleha, nah kita Juleha ulah. Bertemu dengan Juleha, ketahuannya karena mandi, belum mandi, bau awak, pak, lalu cepatnya mandi. Nah, bersih diri, besurui, bagus-bagus, surui jembolnya dikeluarkan. Ya, jembolnya. Nah, kayak lintuh ayam lah. Mohali ayam melintuh lah. Nah, kayak jeger ayam sudah nah, ya kah? Diatur-atur. Waktu mengatur-ngatur rambut, menyurui rambut, yang diingat siapa? Juleha. Yalah. Nah, itu maksudnya muraqabah. Tapi muraqabahnya Juleha. Bukan muraqabah Allah. Nah, kawalah membalik. Waktu menyisir rambut, ini nang bujangan aja Pak, nang sudah pindah nang sudah kan usah berpikir nang menambahi, jangan bib lah. Nang naik daun aja bib. Nah, biar aja nang tua atau karena sumat lagi meninggalan jadinya bib lah. Jangan, belum tentu lah. Waktu menyisir rambut itu berpakaian rapi, pakai minyak harum, merasa pikirannya satu aja. Menyisir rambut, merasa diawasi Allah, merasa Allah memperhatikan, sehingga malu sendiri nanti dengan Tuhan. Contoh, karena merasa diawasi Allah, langsung otak berpikir, saatnya aku menyembah Allah, saatnya aku sujud kepada Allah. Ini johor sudah nah, sampai waktunya sembahyang johor sendiri, ya kah? Tanpa disuruh, bahkan tanpa dipanggil muadzin. Tidak menunggu azan lagi, sholat sampai waktunya johor. Tidak perlu dipanggil orang, diajak orang lagi sholat, dia sholat sendiri. Inilah yang dicari orang dalam bertasawuf, yang dicari orang di dalam beragama yang sesungguhnya. Karena tasawuf itu adalah beragama yang sesungguhnya. Makanya kata kemarin Syarwani Abdan, Abah Guru Sokumpul juga mengatakan, kalau tidak bermarifah seseorang, marifatullah, maka cilaka dunia akhirat, karena Allah tidak dikenalinya. Karena kita sambil mengenal Allah. Karena itu najrul haq azza wa jalla ilaika. Bagaimana Allah melihatmu dalam kehidupan sehari-hari dapat engkau terapkan. Maka jika engkau tetap mengerasi ingin berkhalwat, ini Syekh Abdul Qadir Jalani menasihati murid-murid Sidin. Di antara murid-murid Sidin ini ada yang hendak kepingin berkhalwat. Sidin tidak melarang, tidak juga menyuruh, tapi beliau mengingatkan khalwat itu yang dituju adalah waro. Yang penting daripada waro itu Sidin apa? Muraqabah. Kalau kamu khalwat tapi hasilnya tidak muraqabah, ya sia-sia. Bila sudah, nah sekarang gimana? Kalau kamu dapat melahirkan sendiri muraqabah tanpa khalwat, itu luar biasa. Artinya tanpa khalwat, bisa kawat. Dapat duit tanpa bekerja. Biasanya orang dapat duit bekerja, ini tanpa bekerja dapat duit. Nah, kayak apa caranya? Menyuntan gak tuh, Jat? Ada menyuntan gak ada? Ini asli. Wah, banyak lah. Babinian bari kawini lakian. Kada begawi laginya di rumah aja. Begaji biblah. Begaji. Nah, lakiannya nang jingkar. Di luar jingkar, nah ada kelihatan kepala hidung lagi, lakiannya mencari duit. Nah itu anta muhtajun muttarun ila ayyakuna haja ma'aka fi khalwatika summa tahtaju ila mahariban nafsi wal hawa was syaitan. Kemudian engkau berhajat sekali kepada keadaan-keadaan itu, menjadikan seharusnya engkau tetap bagaimana caranya engkau dalam hidup ini bersama Allah. Itu saja yang penting, kata saya. Kemudian
engkau pun menjadikan dengan muraqabah itu tanpa sadar engkau akan melawan hawa nafsu pada dirimu, wal hawa wa setan. Hawa nafsu. Artinya gini, kemarin hawa nafsu itu ada teknik melawannya. Kata saya, kalau dilawan langsung kadang-kadang berbahaya. Kadang-kadang kalau dilawan langsung berbahaya. Contohnya orang yang berhawa nafsu, anak-anak, kalau kita lihat anak-anak dulu, contoh hawa nafsu anak-anak. Kalau anaknya sudah minta mainan lawan kita, orang tua, wow, luar biasa kan. Ada yang guling-guling di jalan, enggak? Guling-guling di jalan. Karena kan tuh, kalau tidak ditukar, dibelikan biblah, guling-guling dia. Itu hawa nafsu itu. Itu contoh hawa nafsu. Ada jual lakin bipes, sudah bini buat betang salon bini, minta kawinakan bini, bingung nang bini. Istrinya bingung kayak apa, om ngawinakan aja, kok lain pengolo aja nang bini. Hanya sadar nang laki, gila jangan laki. Nah, seperti tadi, ketika itu hawa nafsu, maka ada teknik kita melawan hawa nafsu itu. Caranya adalah mudah sekali ternyata, merasa diawasi Allah. Saat seperti itu berpikir, saat ini kita diawasi oleh Allah atau tidak? Maka saat kita merasa diawasi oleh Allah itu, nafsu kita langsung jatuh turun dia. Kalau tidak percaya, nanti coba di rumah. Karena bila melihat janda-janda nang rancak ucap nang sayangnya kada terpakai aja pikirnya. Langsung pakai khas tadi itu, merasa diawasi oleh Allah, diam kita. Waktu berbicara, orang berbicara porno, tahu ya, pian guru lah porno tahu kalau guru. Porno tahu kalau porno. Orang berbicara porno itu juga apa namanya? Ini memuaskan hati enggak? Memuaskan hati enggak? Orang berbicara porno tuh sama kawanannya, sama lakian, memuaskan hati enggak? Nah, Mbak, Pina lambat mengiyakan nih. Takutan mana padakan pengalaman lah. Ya lah, puas hati. Pada saat kita ngomong seperti itu, langsung terkejap kita ingat Allah mengawasi berbicaranya kita. Jadi jangan dibatasi, ingat Allah, jangan sekedar itu, tapi Allah, kita ingat Allah, langsung otak kita langsung kita tambahkan, Allah mengawasi kita, langsung bicara kita langsung nol, tidak lagi bicara tentang porno. Kenapa jadi kayak itu? Itu hebatnya muraqabah. Nah, bila kada seperti itu, ya nang kisah. Bila muraqabah tuh, ulun berkisah sedikit biplah. Tapi masih segar bagiannya nang arakan biplah. Ada kisah di kampung. Sebut aja namanya Paloy. Ya lah, Paloy. Ini kita sebutin aja, dikatakan muraqabah aja nih. Paloy. Palu ini sudah bekerja, duit banyak sudah. Tapi ada masalah Palu ini. Bisi kawan akrab Udin, ngarannya Udin. Bisi kawan akrab namanya Udin. Apa aja Udin? Ikam nih apalagi Palu? Binian banyak aja, perempuan banyak aja, wanita banyak aja. Apabila lagi melamar, belum kawin lagi, uang banyak, tabungan banyak, kendaraan ninja, kendaraannya ninja. Kada ujar siapa nih? Siapa ngarannya? Nah, siapa? Paloy, aku nih bujur aja berduit, ikam tuh. Cuma aku nih supan apa? Kamu tahu kalau aku nih apa? Aku nih beburut bibah. Tahu lebih beburut apa? Hernia, penyakit hernia bibah. Beburut bibah. Nah, tahu kalah beburut, tahu jakalalah. Tahu jakala kisah beburut nih. Guru Amin tahu jakal beburut apa? Hernia, penyakit hernia. Nah, model bangkak di bawah ini nah. Kada si ampe operasi kada berani. Takutan melihat jarum suntik. Asa nang kaya jujur, kayak jarum neraka aja lagi jar si Paloy. Kada wani operasi Paloy. Bagus jadi operasi Bang lah, ada penyakit tuh. Ini jangan tuh singgung ada penyakit itu mencobain. Kada ada. Lah. Nah, ini lain porno, ini kisah nih. Lain porno ini kisah. Kenyataan penyakit ya Pak. Oh, itu gampang aja Judin. Kamu tunjuk aja perempuan mana di kampung kita
Ini yang mau, wah saking Udini setia dengan teman Bibay, setia dengan teman-teman nih. Abu lalu berbisik si Udini, tenang aja ikam ya. Dibisikinya anu nih, Palu ini oleh Udin. Lalu senyumnya lagi si anu nih siapa? Palu ini senyum. Wah senyum serangan. Yuk ringkas kisah melamarlah. Siapa Palu ini kepada Siti Juleha di kampung itu. Nah, udah kawin. Kenapa habis kawin itu malamnya itu malam pertama itu Palu ini di rumahnya ini langsung dibawa di rumah Palu aja, langsung biniannya anak Palu berduit kan. Berdiam jadi muka rumah, berdirian Palu ini. Bang masuk bang ke dalam bang, si istri ini. Aku di luar aja. Nah. Kenapa di luar bang? Aku memikirkan karena kita nih punya anak berapa orang kira-kira ujar si Palu ini. Ketawaan nih. Tenang aja. Makasih. Padahal mikirkan nih anu nih beburut nih gak apa Bandi gak apa mikirkan, tapi tiba-tiba apa? Tiba-tiba anu di atas seng di atap rumah ini berbunyi pinak kelapak-kelapak. Sekali mah kuciak, ada orang kuciak. Hei Palu ya, ingat lo aku hari ini hendak balas dendam. Ujar suara tuh, wah. Siapa pian jar Palu ini? Bakuriak, nang bini mah mendengarkan jodi anu di dalam siapa? Aku Datuk pohon gayam nang di situ jar, nang rancak ikan kami itu najar. Bila ikan bulik ke beskop, pulang dari beskop ke rumah, ikan kami di pohon gayam tuh. Aku nih lo ya, hendak bana sudah membalas dendam. Hari ini tampulu ikam, hari ini sudah kawin ini, ikam hendak ku balas dendam karena rancak mengamihi rumahku. Rumahku tuh ya di pohon gayam tuh. Ujar Datu nih ucap, oh takut-takutan anu nih, nang bini mendengarkan juga, Palu anu juga mendengarkan juga, Bipe. Bapin hendak apa Datu? Aku hendak mencabut nyawa ikam. Jangan Datu ulun tolonglah, ulun hari ini kawin Datu minta maaf aja, nang lain aja Datu Jujur Datu nih. Aku hendak mencabut nyawa ikam padahal ayo hak. Pilih aja nah, lamun ikam hakon. Apa? Hendak mati kah ikam ku cabut nyawa? Hendak ku adakan bulut kah pada ikam? Ya Babe? Untuk Pak, kata si paculakan Babe, hendak diadakan burut. Diadakan burut, ikam hendak berburut kah? Atau hendak mati kah? Oh nung bini di dalam mendengar beburutnya bang aja. Lalu apa aja si Palu? Pakai sandiwara pulang Palu ini. Ulun dah tuh enak mati aja. Bapak ulun beburut itu. Baik ulun mati aja dah tuh biar ulun apa adanya kayak ini hidup. Baik biar aja ulun rela aja mati daripada beburut. Beburut tuh sakit benar hati ada tuh bujuran kan aja tuh takjub jo Palu ini kalau bujuran. Memilih. Lalu apa jar nang di atas. Bujur sekali lagi nah pilih nah. Soalnya bucap nang bini di dalam. Bang, beburut aja bang aja. Ujar. Nggih datu karena bini ulun memohon. Ayo ada tuh ulun beburutnya daripada mati ulun. Lalu dari atas seng atap rumah nih ada orang betajun. Udin. Beburut ya. Pokoknya beburut malam. Kalau mencapai si apa nih Palu ke bawah nih nang bini mencapai juga. Mak langsung bang aja. Langsung bang aja. Langsung dipakai Bib. Sudah. Batu menyingkaya bini ini. Apa jarang bini burutnya pindah lawas bang aja. Kayak apa? Ya jadi jar Palu aku nih rela aja
nang lawas kalau nang anjar kah barang aja aku diberi datu nang apa kah nang lawas aku rela aja daripada aku mati jar. Kisahnya apa nih kisah nih itu kisah apa ya, setia kawan Udin dan Palui setia kawan ya lah menyelesaikan masalah supaya kau bini itu supaya Udin nih kau bini itu pintar mana kasihan pintar kalau Udin nih. Tapi kisah ini kan ada kisah murakabahnya kan ada kisah murakabahnya. Jakanya murakabah kayak apa ya lah Udin loh Allah kira-kira amun kita gawi nang kayak ini nah apa Allah ini ridho atau tidak ada. Tapi kalau orang murakabah berpikir ridho atau tidak Allah mengawasi kita kan. Nah, tidak ada kisah menggambarkan, mudah-mudahan kita meskipun kita setia kepada kawan ya, dipikirkanlah, direnungkanlah waktu diskusi itu kira-kira bagaimana kalau Allah itu ridho atau tidak atas pekerjaan kita. Sama terhadap ketika kita ingin bekerja dalam hidup, ingin apa lagi ya, ada tiba-tiba orang mengajak kita bekerja di misalnya, kita harus langsung otak kita diawasi Allah reda atau tidak. Maka saat itu kita muraqabah, pada saat itu kita sudah termasuk juga bizikrillahi ta'ala, yaitu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala tanpa harus diucapkan kalimat la ilaha illallah subhanallah. Wallahu a'lamu bishawab, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.